Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Riwayat singkat Hadratus Syekh Waliullah Keji Muhammad Jahari Mintar Ceger 1848 1973 Masehi. Kiai Sakman adalah nama di kala kecil Keji Muhammad Jahari Mintar Al-Bantani. Beliau dilahirkan di Kampung Hutan Salak, Cibitung, Bekasi pada tahun 1848. Wafat di Ceger pada tahun 1973 pada hari Jumat pukul 5 ba'da subuh. Beliau dimakamkan di halaman belakang Masjid Agung Al-Ajhariyah Ceger, Desa Muktiwari, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Makbaro Jahari yang juga dikenal sebagai Kiai Sakti Mandraguna atau Sakman setiap hari banyak dikunjungi peziarah dari berbagai daerah di tanah air. Kunjungan peziarah lebih banyak pada setiap malam Jumat, sampai-sampai ruangan yang tersedia untuk penziarah tidak dapat menampungnya, dan kadang-kadang mereka sampai memenuhi ruang dalam Masjid Agung Al-Ajhariyah. Nama Jahari diabadikan menjadi nama Yayasan Al-Ajhariyah dan Masjid Agung Al-Ajhariyah Ceger. Mintar atau Mukhtaruddin bin Ajir atau Muhajir hijrah dari Cikampek, Banten ke Bekasi atau Jatinegara pada tahun 1832 saat kekacauan merajalela di Kesultanan Banten akibat campur tangan dan praktek politik adu domba yang dilancarkan Belanda. Orang tua Jahari hijrah ke daerah Bekasi atau Hutan Salak. Sebelumnya singgah di Jatinegara. Di tempat tinggal yang baru Jahari dilahirkan dan dididik dan ditempa dengan ilmu agama Islam dan kewadukan. Tumbuhlah Sakman atau Jahari, remaja yang gagah untuk memperdalam ilmu agama Islam. Pada saat usia Sakman 17 tahun, tepatnya pada tahun 1865, beliau pulang ke Banten mencari guru ngaji dari beberapa kiai. Sakman mempelajari ilmu agama Islam. Sementara keadaan negara terus berkecamuk, di mana-mana rakyat melakukan pemberontakan melawan penjajah Belanda. Sakman selain memperdalam ilmu agama Islam, Sakman terus melakukan semedi, tirakat atau khalat, menempa dan mengasah diri, pikiran dan tawasul di Makbaro Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Sultan Maulana Yusuf dan Makbaro Maulana Mansur Cikaduen. Pada tahun 1875 Sakman kembali ke kota Bekasi. Sakman pernah dijamu penduduk Ceger. Ketika air disediakan air dalam gelas hendak diminum, tiba-tiba gelasnya retak dan pecah. Tuan rumah pucat pasi. Sakman selamat sehingga mereka pun berikrar menjadi muridnya. Sakman tahu ulah penduduk setempat bermaksud menghalangi dakwanya dengan cara kekerasan. Dengan cara kekerasan ini membuat Sakman tegas dan galak. Bahkan beliau menantang semua jawara dengan menumpas perilaku kufarot, sesaji-sesaji diobrak-abriknya. Upacara kesenian untuk pohon kepercayaan penduduk dihentikannya, dan kesenian ronggeng berbau maksiat dan kemusyrikan ditumpasnya. Peristiwa tersebut membuat penduduk dan sebagian antek-antek penjajah merasa sakit hati. Penjajah Belanda terus mencari Sakman, namun tak membuat Sakman gentar dan takut. Dia terus berdakwah dan mengawal para pejuang muslim seperti Sabilullah dan Hizbullah dengan berpindah-pindah dari daerah satu ke daerah yang lainnya, seperti daerah Batu Jaya, Teluk Bango, Teluk Jambi, Cariung, Jonggol, Cibarusah, Jatinegara, dan Pondok Gede sampai ke pesisir Laut Utara. Pada tahun 1875, Sakman kembali ke kampung Ceger dan menikah dengan Darminah, anak Haji Sanusi yang asli orang Ceger. Setelah menikah, Sakman terus berdakwah ke kampung yang dekat, seperti Kampung Telar, Pulau Gebang, Sasak Bakar, Tanah Ungkuk, Gabus, Kosambi, Mulo Tiga, Pulau Murung, dan lainnya. Pada tahun 1882,
Jahari mendirikan pengajian khusus anak penduduk Ceger. Rumahnya dijadikan tempat mengaji dan belajar tentang ilmu agama Islam. Setelah mendengar keterangan dari kerabatnya di Kesultanan Banten bahwa Sultan Banten Sapiuddin diungsikan oleh Belanda ke Surabaya dan wafat di sana pada tahun 1500 dan dimakamkan di Masjid Sunan Ampel, Sakman bertambah geram dan murka kepada penjajah Belanda. Sakman kemudian berangkat ke Banten menemui ulama dan wali serta temannya di pesantren Syekh Agung Asnawi Ciringin. Di sana dia banyak mendapat nasihat yang sangat bermanfaat, sehingga membuat kesan tersendiri akan pendirinya Asnawi. Kesan yang mendalam ialah ketika Asnawi menyarankan untuk pergi ke Makkah Al-Mukarramah untuk menunaikan rukun Islam yang kelima, yaitu haji. Hubungan kedua ulama ini semakin kental. Bahkan Sakman sering mengunjungi Asnawi dan sering menetap di Caringin dan juga di Ceger. Walau dia sendiri telah memiliki santri dan pondok pesantren dan musola, Sakman sering sholat Jum'ah di Masjid Caringin. Dan Sakman diberi Thariqah Qadariyah wa Naqsabandiyah oleh Asnawi Caringin. Setahun kemudian Jahari menunaikan ibadah haji ke Makkah Al-Mukarramah. Di sana Sakman lebih memperdalam ilmu agama Islam dengan Kiai Haji Muhammad Syadili dan Syekh Al-Maliki Al-Makki, yang kemudian Syekh Al-Maliki Al-Makki mengganti nama Sakman menjadi nama Jahari. Tahun 1914 Jahari merubah musola santri menjadi masjid jami. Dari masjid santri, Jahari membangun misi dakwah lebih luas melalui pesantren dan masjid. Santri-santri semakin banyak yang belajar ilmu agama Islam dan berdatangan dari daerah antara lain daerah Banten, Bogor, Lampung, Kerawang, Pamijahan, Purwakarta, Cirebon, dan Sumatera dan daerah lainnya. Perang pra-kemerdekaan semakin berkecamuk dilakukan oleh seluruh rakyat Indonesia. Para alim ulama banyak yang ditangkap dan dipenjarakan oleh Belanda. Tahun 1921 Kiai Haji Muhammad Asnawi Caringin ditangkap Belanda. Jahari menjemput dan membebaskannya dari Batavia. Tahun 1926 Asnawi ditangkap kembali dan dipenjarakan di Purwakarta. Jahari pun membebaskannya. Dan tahun 1948 Asnawi lagi-lagi ditangkap dan dipenjarakan di Cianjur. Jahari kembali membebaskannya sehingga membuat Belanda murka kepada Jahari. Suatu ketika Jahari pulang menjenguk Mamba Bakir Sempro di Pleret Purwakarta. Jahari bertemu dengan Usman Wijawer Kusuma di Kebun Jati, Cikampek. Selanjutnya mereka mengunjungi pos-pos pejuang. Namun keduanya terkepung Belanda di pintu air bejat atau Kobak Badak. Jahari mengeluarkan sapu tangan lalu dikebatkannya. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Belanda tidak dapat melihat Jahari dan Usman Wijaya pada saat mengontrol front penjuang Islam di Cemara, Karawang, dan Cikampek. Mendadak hujan turun sementara mereka kehabisan makanan di hutan jati. Jahari kemudian mengumpulkan seikat damen atau batang padi sambil berzikir, bertahmid, bertahlil. Tiba-tiba batang padi tersebut berubah menjadi makanan. Semar, Bekasi. Bapak Pengki dalam penuturannya juga mengatakan pernah melihat Jahari dalam satu perperangan di daerah Jatinegara. Ketika itu terjadi di dua tempat, yaitu di Jatinegara dan Tambun, Bekasi. Pengki dan masyarakat Jatinegara melihat Jahari mengenakan gamis pakaian Arab, memakai jubah hitam dan sorban di kepala. Sementara masyarakat dan perjuang muslim yang berada di kota Bekasi atau Tambun melihat Jahari juga dengan pakaian yang sama, mengendari kuda putih. Manakala pasukan Belanda melihat Jahari ikut dalam perperangan, penjajah merasa ketakutan dan mundur atau berhenti dalam perang. Menurut Haji Jole, apabila Belanda melihat Jahari ikut dalam peperangan, maka Belanda ketakutan, seolah-olah tak punya nyali dan mentalnya jatuh dan mundur. Dan cerita ini dibenarkan oleh Kiai Haji Muhammad Nur Ali Ujung Harapan. Pada suatu hari bertemu Jahari yang sedang berkeliling di daerah Gabus, Pulau Puter. Saat itu hujan turun. Mereka mengatakan kepada Jahari, Kiai,
kita pulang sama-sama. Kalau kami tidak kehujanan, kami akan tunduk kepada kiai. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala membuktikannya. Mereka tidak kehujanan sampai akhirnya mereka berpisah di Kampung Telar. Esoknya mereka mulai beribadah dengan tekun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jahari pun terus membina kerukunan berbangsa dengan berbagai kelompok seperti kelompok Samber Nyawa, kelompok Gagak Hitam, Laskar Rakyat, TRI dan Pejuang Muslim, sehingga gerakan-gerakan rencana pendirian negara Islam Indonesia yang dikomandoi Kartowirsyo dan Kartowirsyo gagal. Para pejuang pun memberi julukan kepada Sakman atau Jahari sebagai Semar Bekasi. Bung Karno pada tahun 1948 berkunjung kedua ke Ceger untuk bersilaturahmi dengan Jahari, yang juga dimaksudkan mengucapkan rasa terima kasih atas upaya Jahari membebaskan Astawi Ceringin dari tahanan Belanda, baik di Purwakarta maupun di Cianjur. Saat kunjungan itu, Bung Karno menghadiahkan Jeep Willis, seekor kuda Australia dan 41 pucuk senjata api kepada Jahari. Tapi mobil dan senjata api itu diserahkan oleh Jahari kepada Nur Ali, sedangkan kuda dipeliharanya sendiri. Manakala berkeliling menaiki kuda, beliau selalu berpakaian jubah warna hitam dan sorban di kepala. Sedang kunjungan Bung Karno dan mampir ke Ceger pertama kali itu pada tahun 1940, tepatnya pada tanggal 16 Agustus, dan sempat mengibarkan bendera merah putih di halaman Masjid Agung Ceger. Setelah Kabupaten Bekasi terbentuk pada tahun 1950, sebagian pejuang Muslim sering berkunjung ke Ceger silaturahmi kepada Jahari. Mereka membahas tentang gerakan PKI. Namun Jahari tetap menyerahkan penanganannya kepada pemerintah. Sebab Jahari berfatwa, penguasa berwatak anjing, berwatak bagong, berwatak kunyuk wajib dihormati, kecuali jika pemerintah telah melarang umat Islam beribadah, maka wajib pemerintah itu diperangi. Jahari selanjutnya membina umat lewat pondok pesantrennya, dibantu dengan menantunya dari Banten yang bernama Kiai Haji Abdul Fattah, suami Haja Toyibah. Setiap hari Senin dibuka pengajian untuk umum. Meski usianya sudah uzur, namun suaranya semakin keras dan lantang. Apalagi jemari tangannya memukul meja, maka mengeluarkan suara yang sangat keras seperti besi. Jalan pun Jahari bagaikan macan berjalan gagah dan nampak perkasa. Begitu juga ketika berlari kecil, maka yang mendampinginya kewalahan mengikuti Jahari. Namun anehnya, para pendamping Jahari tidak pernah merasa lelah. Setiap kali Jahari melewati suatu kampung, masyarakat sudah berjejer di kiri dan kanan jalan menunggu untuk bermusafahah atau bersalaman dengan Jahari. Setelah masyarakat bermusafahah atau bersalaman, maka masyarakat tidak langsung beranjak, tidak langsung pergi, namun mereka masih berjejer sampai Jahari hilang dari pandangan mata mereka. Mandor Jomin, Mandor Jidi, Camat Nata dan Camat Teres dan yang lain menyebutnya menyebut Jahari sebagai Semar atau Karuhun. Di antara mereka pernah melihat karomah Jahari, mereka minta jangan kehujanan apabila berjalan bersama Jahari. Masa-masa genting gerakan Partai Komunis Indonesia atau PKI pada tahun 1962, Jahari sangatlah mengutuk. Dia juga tidak setuju dengan upaya pendiri negara Islam Indonesia atau NII. Jahari merasa perlu untuk menyadarkan para pengikut kedua gerakan tersebut. Jahari keliling kampung sampai ke pesisir Laut Utara. Pengajian setiap hari Senin pagi sebagai sarana untuk memperjelaskan keadaan negara dan agama Islam. Umat dididik dengan ketauhidan Islamiyah. Undangan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, peresmian kantor desa dan sekolah dasar serta lain sebagainya selalu dihadirinya dengan menyampaikan pencerahan dan tausiah ajaran agama Islam. Suaranya sangat tinggi dan tegas dengan penekanan kepada masyarakat tentang salat, tentang zakat, menuntut ilmu,
berhaji serta kerukunan antara sesama bangsa dan masyarakat. Jahari juga berpesan apabila ada yang ingin merusak agama Islam, perangi dan dibenarkan oleh dan sejarah ini dibenarkan oleh Kiai Haji Sanusi Kadung Merah Pandeglang. Jahari pergi haji yang ke-10 pada tahun 1968. Usianya sudah mulai udur, namun tanda-tanda ketuaan tidak terlalu nampak. Jalannya masih cepat, fisiknya kekar, dan suaranya bertambah tegas dan melengking dan tinggi. Mendidik santri dan pengajian umum setiap hari Senin tetap dilaksanakan. Pada hari Jumat ba'da subuh tanggal 23 Rabiul Akhir atau tahun 1973, beliau menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam usia 125 tahun. Beliau beristrikan 5. Pertama Hajah Darmina binti Sanusi, kedua Hajah Ropiah binti Tubagus Eli, ketiga Hajah Sona'a binti Ahmar, keempat Hajah Sofiah dan beliau wafat di Makkah, dan yang kelima Hajah Andawiyah binti Asid. Demikian kemudian dilanjutkan oleh salah satu putra dari istri pertama beliau, Darmina binti Sanusi, yaitu bernama Kiai Haji Muhammad Nawawi bin Jahari Ceger. Kiai Haji Muhammad Nawawi wafat pada tahun 1998, dan sejak itu dilanjutkan oleh putranya Kiai Haji Muhammad Sopandi Jahari sampai tahun 2012. Adapun makam kedua almarhum wal maghfurlah berdekatan dengan makam kedua orang tuanya, Kiai Haji Muhammad Jahari dan Nyai Darmina, di belakang Masjid Agung Al-Ajariyah Ceger. Kemudian namanya diabadikan menjadi nama Yayasan Al-Ajariyah. Demikian riwayat singkat hidup Jahari, ditulis bukan untuk dikultuskan, akan tetapi lebih sebagai inspiratif, motivator dan tauladan dari segi kebaikan dan semangat bagi generasi dan keturunannya di dalam mendakwakan ajaran agama Islam dan membangun kerukunan dan pertahanan negara kesatuan Republik Indonesia. Penulis Kiai Haji Muhyiddin Kamal Nawawi Jahari, Ketua Pusat Yayasan Al-Ajhariyah. Sekian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.